Perlakuan sewenang-wenang tidak adil. Jika Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan semua peraturan yang berlaku diabaikan, maka yang terjadi adalah perlakuan sewenang-wenang, tidak adil, oleh yang kuat terhadap yang lemah. Perlakuan sewenang-wenang tidak adil ini tidak akan muncul jika ada kepedulian penegakan hukum dari pemerintah. Memang seharusnya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tentang hak-hak asasi manusia bab 10A, pasal 28I, ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Suatu kisah, perlakuan sewenang-wenang tidak adil, kepada pegawai rendahan, yang tidak mungkin melakukannya kepada pegawai atasan karena tentu tidak ada keberanian. Di sebuah BUMN bertahun-tahun bekerja hatinya sangat resah, galau, gelisah, karena diperlakukan tidak adil. Diperlakukan tidak adil oleh atasan langsung, yang suka sekali dengan selalu menilai kinerja di bawah standar. Nilai kinerja paling rendah di antara nilai kinerja yang lain. Secara terus-menerus setiap tahun kenaikan berkala, tanpa adanya bimbingan, pengarahan maupun pembinaan. Rupanya atasan penilai sangat puas atas kinerja dirinya sendiri, dengan menilai di bawah standar kepada bawahannya menjadikan bawahannya sedih, susah lalu protes mengajukan keberatan atas penilaian di bawah standar. Kasus yang lain, beberapa bawahan menjadi korban cacat fisik, bahkan meninggal dunia, karena kesalahan langkah SOP dalam melaksanakan tugas pekerjaan, yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya atas kejadian tersebut. Namun tidak ada pejabat di atasnya yang mengharu biru, dianggapnya hal yang biasa-biasa saja. Cacat fisik dan kematian atas kesalahan langkah SOP dianggap bukan sesuatu hal yang buruk, terbukti karirnya tetap berjalan mulus. Seharusnya, menurut peraturan pemerintah, pegawai itu harus dibina, bukan diperlakukan semena-mena, tidak adil. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan agar supaya setiap orang mengetahuinya dalam rangka usaha mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah NKRI. Tujuan pembinaannya agar pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Maka, pegawai negeri sipil itu harus dibina sedemikian rupa, sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara, dan pemerintah. Serta bermental baik, bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi, dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya. Pada kenyataannya, dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Panduan Peraturan Disiplin Pegawai, Budaya Perusahaan, dan Kesepakatan Kerja Bersama atau KKB, sebagai dasar pegangan yang kuat, sangat wajib ditaati untuk menghantarkan perusahaan menjadi maju dan sejahtera. Akan tetapi, semua peraturan itu dengan mudahnya diabaikan. Tampak tidak merasa terbebani pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukumnya itu, yaitu dengan mengabaikan semua peraturan yang berlaku. Terbukti pegawai yang dinilai di bawah standar mengajukan keberatannya. Karena tidak ada pasal untuk melaksanakan penilaian di bawah standar secara terus-menerus setiap tahun kenaikan berkala, tanpa adanya pemberitahuan,
pengarahan maupun pembinaan. Namun pengajuan keberatan pegawai rendahan itu diabaikan, ibarat kata pepatah, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Akibatnya perusahaan menjadi tidak bonafid, dirugikan nama baiknya, tujuan untuk mensejahterakan anggota perusahaan menjadi tidak tercapai, pegawai yang di bawah hak-haknya terinjak, bahkan ada anggota perusahaan selama menjadi pegawai tidak pernah naik peringkat. Komplit sudah penderitaan bawahan, nilai kinerjanya di bawah standar. Banyak yang menjadi korban dalam pelaksanaan pekerjaan yang cacat fisik bahkan meninggal dunia, karena human error, bawahan menjadi korban. Yang seharusnya bertanggung jawab atas musibah ini, tetap melenggang karirnya mulus, tidak kena sanksi sebagai pertanggungjawabannya atas beban tugas kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu pada akhirnya, yang terjadi adalah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.